Hai, selamat datang. Woi. Hai, selamat datang di Halo Elektropedia. Sebelum kita mulai, mohon untuk klik tombol jempol ke atas dan subscribe channel Halo Elektropedia apabila belum. Semoga video ini dapat menjadi referensi untuk Anda sebelum berbelanja di Elektropedia. Selamat menonton. Hai, selamat datang di Elektropedia, masih dengan saya Andi. Kali ini kita akan bahas food processor ya. Jadi Pro Food Processor dengan kode SG1910FP. Sebelum kita membuka, kita juga dapat, jadi bukan kado ya, ini bukan hadiah, tapi ini adalah sambungannya ya. Jadi pelengkap dari produk ini ya. Nanti kita buka ini tuh. Oke, ini yang kita dapatkan. Mejanya jadi full ya. Antara mejanya kekecilan atau barang ini yang terlalu banyak. Ini aja masih belum saya keluarkan yang ada di dus kecil tadi. Oke, kita bahas dulu buku petunjuk ya. Biasanya Signora suka memberikan buku resep, namun di produk ini tidak ada ya. Ini dayanya 800 watt, tegangan biasa standar 220 volt 50 Hz, dan kapasitas mangkok 3,5 liter, maksimal adonan 2,5 liter. Oke. Terima kasih telah memilih produk kami. Sama-sama. Ya. Nah, ini yang didapatkan aksesorisnya. Spesifikasi di sini ada 1 sampai 15. Barangnya apa aja? Jadi 1 itu adalah pendorong, 2 itu namanya tutup mangkok, 3 piringan pisau, 4 tungkai shaft, 5 mangkok, 6 bodi motor, 7 knob panel, 8 pisau plastik, 9 pisau potong, 10 parutan kasar, 11 parutan kecil, 12 pisau kentang goreng, 13 pisau irisan tebal, pisau irisan tipis, spatula. Oke. Di sini pengguna awal, pada saat pengguna pertama kali, lepaskan semua plastik yang menempel pada food processor, cuci bersih semua aksesoris dan keringkan. Jangan pernah merendam bodi dasar motor ke dalam air. Bersihkan dengan lap basah dan keringkan. Kayaknya tidak perlu dijelaskan, orang juga akan tahu. Oke. Ya, ini perhatiannya terlalu panjang jika saya harus baca. Nah, di sini ada tulis, jika operasi tidak selesai dalam 3 menit, ya, matikan mesin dan biarkan dingin selama 5 sampai 10 menit sebelum putaran operasi berikutnya. Jadi, barang ini jika dipakai dalam waktu maksimal ya, dia maksimal hanya 3 menit saja. Jadi dia mempunyai thermostat overheat. Jadi kalau kepanasan dia akan mati. Nah, jadi jangan kaget pas lagi pakai, loh kok tiba-tiba mati gitu kan. Terus langsung nyalain, nggak bisa. Jangan langsung panik, jangan langsung marah-marah, jangan langsung bersedih ya. Cukup diademkan sekitar 5 sampai 10 menit maka akan nyala kembali. Jadi kalau kurang 2 menit, ya nggak apa-apa. Dia akan nggak masalah. Oke, lanjut. Cara penggunaannya, ya. Jadi di sini ada bahan kapasitas. Untuk coklat, kurang ya 200 gram. Keju 350 gram. Buah 300 sampai 500 gram. Daging kurang dari 800 gram, bawang 800 gram, sama
maksimal ya. Sayur atau bumbu 100 sampai 150, sedangkan adonan bakso 500 gram. Jangan melebihi, jangan macam-macam. Nanti akan mati. Ya. Tidak akan awet maksudnya. Waktu proses normal adalah 30 detik hingga 1 menit. Ya, itu yang disarankan. Ya. Apalagi 3 menit, ya. Lalu di sini ada jadi gini. Nah, kalau kita lihat di atasnya sih ada pisau stainless, berarti gunanya untuk apa? Untuk ini, ya. Lalu untuk pisau plastik, waktu proses normal adalah 1 sampai 2 menit juga sama. Ya, di sini ada bahan adonan roti, bakpao, donat, mie keras ya. Kapasitasnya 250 gram saja. Gunakan food processor ini di permukaan rata dan kering. Letakkan mangkuk ke atas bodi. Putar searah jarum jam untuk mengunci. Oke, ini standar. Perbandingan tepung terhadap air dianjurkan adalah 1:0,6. Berarti tepung 100 gram membutuhkan 60 gram air untuk menghasilkan efek terbaik. Ya. Standar waktu memproses adalah 30 detik. Jadi sebaiknya kalian saat membuat ini ya, atau menggunakan alat-alat sejenis ini, atau mau masak lah menggunakan home appliance, lebih baik kalian mempunyai timer ya. Jadi untuk mengukur ya. Dan di sini ada pisau parutan dan pisau iris. Ya, ini cara pemasangannya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Ya. Ini cara membersihkannya. Terus di sini troubleshooting. Nah, masalah motor tidak berfungsi. Solusi: pastikan gelas dan tutup terpasang secara benar. 2. Pastikan kabel terpasang dengan soket. 3. Periksa apakah aliran listrik terputus. 4. Jangan lupa bayar listrik. Masalah solusi: motor berhenti tiba-tiba. Solusi: posisi mangkok bergeser, tidak pada posisi terkunci. Pasang kembali mangkok. Nah, ini masalah solusi yang lain. Motor bekerja, aksesoris tidak bergerak. Pastikan tungkai sub terpasang secara benar. Produk Signora garansi 1 tahun. Dan jika saya tidak menemukan adanya kartu garansi, bagaimana? Caranya sangat mudah, cukup bawa invoice pembelian saja sudah cukup. Oke. Dan kita langsung bahas ke bagian di sininya, bodinya dulu. Jadi off, on, ya, sampai di sini putaran. Di sini dia tidak menuliskan berapa kecepatannya, ya, otomatis di sini paling kencang. Dan sistem pulse-nya itu ada tekan, ya. Jadi kan biasa kan orang tarik ke sedikit gini kan. Nah, ini tidak. Ini hanya tekan pulse saja dia sudah bisa. Oke. Nah, ini untuk patokannya. Dan untuk mangkok di sini ada takarannya, ya, 2 liter. Dan di sini ada pengamannya. Di sini warna hitam, plastik. Dan di bawahnya seperti biasa ada gurita dan sangat keras sekali. Ya. Ada guritanya. Made in China. Ya. Sedangkan untuk bagian belakang
Oke, ini adalah part yang sambungannya. Oke, di sini juga ada buku petunjuknya, ya. Jadi kalau buku petunjuk tadi hanya membahas yang ada di dalam kardusnya. Nah, kali ini tambahannya pisau pemotong kotak. Oke. Cara memasang pisau potong kotak ada di sini juga. Ya. Terus di sini ada buku petunjuk pemotong dadu. Ya. Sama kayaknya. Sama. Oke, ini didapatkan. Nah, jadi ini hati-hati, pisaunya ini tajam. Bukanya begini. Lalu ini diputar. Ada cara-caranya. Ya, ini dibuka. Ini dibuka. Ini buka. Ini buka. Lalu diangkat. Ya, hati-hati, ini tajam. Nanti tinggal pasang aja ini. Tinggal dibuka. Lalu nanti pasangnya gampang. Masih agak repot, harus dengan sendiri merekam. Hampir saja. Dari semua ini saya tertarik dengan ini. Kenapa? Tadi saya coba pasang cukup susah. Kayaknya nggak tepat aja. Karena kalau kita perhatikan di bagian sini kan ada segitiganya ya. Ya, di sini datar, di sini ada segitiga. Oke. Lalu kalau kita lihat bagian di sini, ya, ini juga ada segitiga, ya, di bagian ini segitiga. Harusnya secara logika, ya, ini ketemu. Ketemu, taruh nih segitiga, ya, ketemu segitiga ya di sini ceritanya kan harusnya kan seperti itu. Tuh nggak ketemu ya, di sini nggak ketemu, lalu di baliknya juga nggak ketemu ya. Lalu kita kita coba pindah, cari ke segitiga lainnya, ke sini. Juga tidak ketemu. Ya. Ini masuk ya. Masuk. Tidak. Ya. Saya tadi berkutak-kutik. Akhirnya saya menemukan. Oke. Jadi saya coba buka ini dulu untuk lebih memudahkan. Kalau kita lihat ini kan ada pisaunya. Ya, ini hati-hati tajam. Lalu ini yang buat kotak-kotaknya. Lalu ini kan juga ada nih penggantinya. Kalau misalnya mau kotaknya yang lebih kecil gitu, bisa. Nah, dia harus posisinya bagian ini di sebelah sini. Ya. Oke. Masuk pas sekali ya, kita coba cocokkan. Ini dapat, ini masuk
ini masuk, ya, masuk semua. Jadi posisinya harus pas di handle, nah, ya, baru bisa dijalankan. Dan ini ada pengamannya, jadi harus posisi harus ngepas. Oke, kita kunci, lalu kita pasang tutupnya, kunci. Dan di sini ada takaran juga ya. Takaran 175 mili. Oke, sisanya sih gampang pasangnya. Baik. Sekian dulu video dari saya. Tuliskan komen di bawah ini apabila ada pertanyaan atau informasi dari kami yang kurang. Semua kritik dan saran akan kami tampung demi kemajuan channel ini. Apabila Anda suka video ini, mohon untuk di-like dan di-share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih. Bye.